tanya jawab. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep manusia dan hakikatnya yang akan dipresentasikan oleh Rasdia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Konsep Manusia dan Hakikatnya. Apa itu konsep manusia? Manusia adalah makhluk yang sempurna dengan memiliki banyak kelebihan, di antaranya seperti mendapatkan pendidikan dan mendidik. Manusia juga mempunyai persamaan dan perbedaan antara makhluk lain dengan yang lainnya. Pada sisi lain, manusia seperti tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air dan udara. Dengan sisi lain, manusia juga seperti hewan karena semua hukum hayati berlaku bagi manusia. Manusia pun memiliki perbedaan terhadap benda karena hukum-hukum jasmaniah berlaku bagi manusia. Dengan sebaliknya, manusia adalah makhluk rohaniah. Manusia juga makhluk ciptaan Allah yang tersusun dari roh dan tanah dan dilengkapi dengan potensi hati, akal, dan jasad. Dengan potensi itulah manusia dilebihkan dari makhluk yang lainnya. Yang selanjutnya adalah proses penciptaan manusia. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Allah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kali dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai tetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau kebahagiaannya. Adapun pendapat mengenai bagaimana proses penciptaan manusia, yaitu 1. Menurut teori evaluasi, cara untuk mengetahui bagaimana proses makhluk hidup muncul di muka bumi. Para ilmu telah melakukan penelitian terhadap batu-batuan di berbagai lokasi bumi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mereka yakini bahwa makhluk hidup pertama yang mendiami bumi adalah anorganisme, makhluk hidup bersel satu. Proses munculnya makhluk hidup diawali dengan turunnya hujan sebagai akibat langsung dari proses kondensasi pendinginan bumi. Hujan yang disertai petir menimbulkan percikan listrik yang menghasilkan senyawa unsur kehidupan seperti asam amino, gula, dan nukleo. Yang kedua ada menurut teori Al-Quran, asal-usul dan proses penciptaan manusia adalah Al-Quran. Maka didefinisikan ke dalam 4 kategori, yaitu proses penciptaan Adam, manusia pertama tanpa ayah dan ibu. Proses penciptaan Hawa, manusia tanpa ibu. Proses penciptaan Isa, manusia tanpa ayah. Dan proses penciptaan secara umum mempunyai ayah dan ibu. Keempat kategori ini dijelaskan secara distributif dalam Al-Quran. Selanjutnya akan disampaikan oleh kita. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya tujuan penciptaan manusia. Tujuan utama penciptaan manusia agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yaitu di mana ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Agar menciptakan tatanan kehidupan dunia yang damai. Selanjutnya tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang di muka bumi ini adalah tugas khalifah. Kekhalifahan yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia yang dianggap sebagai khalifah tidak akan menjunjung tinggi tanggung jawab kekhalifahannya tanpa dilengkapi dengan potensi-potensi yang memungkinkannya mampu melaksanakan tugasnya. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep manusia dan hakikatnya. Jika ada yang ingin bertanya, tolong angkat tangan dan sebutkan nama. Perkenalkan, saya Ella Ardawati dari kelompok 4. Ini bertanya, sebenarnya manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tolong sebut. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazati. Izin bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Hamdana, saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya, apakah fungsi dan peran manusia? Terima kasih. Perkenalkan, saya Cahaya Nur Rahman dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana pandangan filsafat tentang hakikat manusia? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Halimah Sadia dari kelompok 3. Apakah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya tunggu sesi tanya jawab sesi pertamanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ella. Sebenarnya manusia terdiri dari 3 unsur. Apa saja itu? Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, jasmani. Jasmani itu sendiri terdiri dari air, kapur, angin, api, dan tanah. Yang kedua, roh. Roh berfungsi hanya untuk menghidupkan jasmani saja. Yang ketiga, jiwa. Jiwa, manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan pada 2 hal, yaitu potensi fisik dan potensi rohani. Apa sudah dijelaskan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia yang diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Menurut sunnah Rasul, dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah yang tetap hidup dengan ajaran Allah. Karena ilmunya itulah manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain Allah, manusia tidak bermartabat lagi. Apa bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iya. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan? Jawabannya, tujuannya agar manusia mendapatkan ketahanan dan keturunan yang bisa melanjutkan tugas khalifah di muka bumi. Jadi yang dimaksud khalifah yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Apakah dapat dimengerti?
paling sempurna, karena manusia dibekali dengan berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya, yaitu seperti nafsu, di antara lain sifat dasar iblis, taat, patuh, tunduk, antara lain sifat dasar dari malaikat, dan akal, sifat keistimewaan dari manusia. Apakah bisa dimengerti? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Pertanyaannya, apakah fungsi dan peran manusia? Jawabannya, diciptakannya manusia di muka bumi memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Jadi istilah khalifah itu memiliki arti sebagai penerus ajaran Allah dan pemakmuran atau pengelolaan bumi beserta isinya. Perannya itu antara lain belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Apakah bisa dimengerti? Mohon maaf, tapi bisa nggak dijelaskan lebih lanjut tentang fungsi dari manusia? Mungkin ada antara lain fungsinya itu seperti sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Yang itu terus itu ada fungsional sebagai khalifah di muka bumi. Terus yang ketiga ada fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab sesi kedua. Cara yang bertanya, tolong berdiri. Nama saya Fitri Aulia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, bagaimana seseorang dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelompok 7. Pertanyaan saya, mengapa hakikat manusia perlu pendidikan? Apakah ada lagi? Perkenalkan, nama saya Sinta. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki tanggung jawab? Terima kasih. Apakah ada lagi? Kenalkan, nama saya Guru Faiz dari kelompok 5 yang bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari kelompok 6. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu sosial? Perkenalkan, nama saya Muhammad Bainal. Bagaimana hakikat sesungguhnya manusia di dunia ini? Perkenalkan, saya Muhammad Hamdan Riyadi. Apa yang dimaksud dengan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial? Perkenalkan, nama saya Fikri Novel. Apa yang harus dilakukan manusia sebagai khalifah di bumi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stella. Mengapa Allah menciptakan perempuan dari lafaz Adam? Ya, sebentar sebelum Anda menjawab, ada sedikit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan dari tulang laki?
secara hidup. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apip. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Jadi jawabannya, tugas dari seorang khalifah itu menjadi pelindung bagi umatnya dan menjaga kelestarian alam atau ekosistem, sehingga khalifah dan umat harus bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan keberlangsungan hidup. Apakah bisa dimengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hamdan, Remo, dan Rudi terkait hakikat makhluk sosial dan individu. Maksud dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial karena makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan itu, manusia memiliki 3 unsur. Yang pertama jasmani, akal, dan rohani. Maka dari itu, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari orang lain. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Apakah sudah bisa dimengerti? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Mengapa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda dengan berbagai jenis, suku, dan bangsa. Itu di apa dari surah Al-Hujurat ya? Masalah ya? Bisa dibacakan? Ada Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Silakan. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang sempurna dengan memiliki banyak kelebihannya dalam proses penciptaannya. Manusia dalam kandungan seorang ibu selama 40 hari yang bertujuan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen dan saya banggakan teman-teman. Perkenalkan saya Yon Rahman sebagai moderator dan ada pun teman saya Dimas dan Dana sebagai presentator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya yaitu Alam Semesta Menurut Sains dan Al-Quran. Baik, kepada Dimas, silakan. Alam semesta menurut sains. Sains telah begitu banyak menjabarkan berbagai macam teori tentang kebetulan alam semesta. Menurut ilmu astronomi dan fisika, ada begitu banyak proses terpanjang yang membentuk alam semesta bisa untuk menjadi seperti saat ini. Kondisi penekanan dengan energi ini akhirnya mengeluarkan begitu banyak materi dalam bentuk ledakan saja. Sebenarnya alam semesta menurut besar. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam goib dan alam kesehatan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Selanjutnya, konvergensi antara Al-Quran dan sains tentang alam semesta.
Di zaman sekarang banyak penelitian dan banyak peneliti dan ilmuwan yang akhirnya menemukan hal-hal baru dan kita mengenal ada istilahnya dengan nama ilmu sains. Ilmu sains sesungguhnya sudah dikenal dan khususnya umat Islam mengakui bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci sudah banyak dicantumkan ilmu-ilmu sains seperti teori Big Bang, teori pergerakan bumi yang di mana kitab tersebut sudah ada di 1400 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya hubungan Islam dan sains tidaklah lepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam, serta bagi kehidupan manusia sendiri serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Maka kemudian lahirlah sains. Meski begitu, sains hanyalah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Big Bang dalam konteks kosmologi? Perkenalkan, nama saya Sinta Sari. Saya ingin bertanya, bagaimana Al-Quran membawakan siang dan malam? Perkenalkan, nama saya Baginda Daswati dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa yang diungkapkan Al-Quran tentang hubungan antara langit dan bumi? Baik, perkenalkan, nama saya Eka Hamdana, saya dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses terbentuknya bintang menurut sains? Perkenalkan, nama saya Kadir Aliza dari kelompok 7. Mengapa galaksi berbentuk spiral dan elips? Hanya akan menjawab dengan pertanyaan ini dan saya akan ambilkan di sesi kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfitri Aulia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Big Bang dalam konteks kosmologi? Jadi jawabannya, Big Bang adalah teori yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sudah jelas? Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Mengapa galaksi berbentuk spiral atau elips? Jawabannya, bentuk galaksi spiral atau elips terbentuk melalui interaksi gravitasi antara bintang-bintang dan materi lain di galaksi. Rotasi dan distribusi massa memainkan peran penting dalam membentuk bentuk ini. Apakah jelas? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erika Andana. Bagaimana proses terbentuknya bintang menurut sains? Bintang terbentuk melalui akumulasi gas dan debu di awan molekul. Ketika gravitasi menarik materi ke dalam, tekanan dan suhu di inti meningkat sehingga memungkinkan reaksi nuklir berlangsung dan membentuk bintang. Bisa memahami? Baik, saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur. Pertanyaannya, apa yang diungkapkan Al-Quran tentang hubungan antara langit dan bumi? Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan sempurna dan menjaga keseimbangan di antara keduanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sintia Sari, bagaimana Al-Quran menggambarkan malam dan siang. Jawabannya, Al-Quran menjelaskan bahwa malam dan siang terjadi karena rotasi bumi. Malam sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu aktif. Contohnya seperti bumi berputar mengelilingi matahari dan adanya cahaya yang terpisah antara malam dan siang. Apakah bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan di sesi kedua. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bertanya di sini. Kenalkan,
pencipta manusia. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, saya Ella Ardawati dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan garis waktu dalam teori relativitas? Perkenalkan, nama saya Cinta. Pertanyaannya itu, apa itu lubang hitam dan bagaimana ia terbentuk? Saya Halimah Nadia, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan singularitas dalam konteks lubang hitam? Perkenalkan, nama saya Zara. Saya mau bertanya, apa hukum dan pandangan Al-Quran terhadap penjelasan ruang angkasa? Baik, untuk sesi kedua kita tutup dulu. Kami akan menjawab pertanyaan dari semua. Baik, saya akan menjawab dari saya. Pertanyaannya bagaimana Al-Quran menggambarkan penciptaan manusia. Jadi jawabannya, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian diberikan roh oleh Allah SWT. Apakah jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ella Ardawati. Apa yang dimaksud dengan garis waktu dalam teori relativitas? Jawabannya, garis waktu adalah konsep dalam teori relativitas yang menggambarkan jalur di ruang waktu yang diketahui oleh objek ketika waktu berjalan bersamaan dengan penggerakan objek tersebut. Maka bisa dipahami. Kalau masih ragu, boleh ada yang lain menambahkan. Kalau bisa dijawab, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta Sasmita. Apa itu lubang hitam dan bagaimana dia terbentuk? Jawabannya, lubang hitam adalah layar dengan gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada apapun termasuk cahaya yang bisa melarikan diri darinya. Mereka terbentuk dari keruntuhan gravitasi bintang supermassive atau akhir dari evolusi bintang masif. Bisa dipahami? Terima kasih. Saya menjawab dari Halimah. Apa yang dimaksud dengan singularitas dalam konteks lubang hitam? Jawabannya, singularitas adalah titik di dalam lubang hitam di mana massa konsentrasi secara tak terbatas dan hukum fisika yang tadinya mungkin tidak lagi berlaku. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Apa hukum dan pandangan Al-Quran tentang penjelajaan ruang angkasa? Jawabannya, Al-Quran tidak secara langsung membahas penjelasan ruang angkasa, namun mendorong manusia untuk mengamati dan memahami tanda-tanda penciptaan Allah di dalam alam semesta. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky. Saya dari kelompok 6 yang bertanya, pandangan Al-Quran tentang penciptaan alam semesta itu seperti apa? Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan radiasi latar belakang, bagaimana penjelasan? Terima kasih. silakan. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Faiz dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana Al-Quran menjelaskan akhirat dalam konteks alam semesta? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indi.
Apa pandangan Al-Quran tentang penciptaan alam semesta? Al-Quran mengajarkan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang ditentukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afif. Dari Alif, bagaimana Al-Quran menjelaskan akhirat dalam konteks alam semesta? Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta ini akan berakhir dan manusia akan dihidupkan kembali pada hari kiamat untuk dihisab atas amal perbuatannya. Bahkan disebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Afif. Apa yang dimaksud dengan radiasi latar belakang mikro? Radiasi latar belakang mikro adalah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh alam semesta yang masih tersisa dari Big Bang. Radiasi ini merambat melalui ruang dan menjadi salah satu bukti utama mendukung teori Big Bang. Semoga bisa pahami. Jadi secara keseluruhan lancar ini, sesi tanya jawabnya lancar dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga bagus-bagus. Tinggal nanti pengayaannya pada dalil naqlinya, ya. Dalil naqli bisa diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Paham ya?